Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Lisa Alfirianti. Saya ingin menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan tentang poin di benua dan samudra. Apa sih itu benua dan samudra? Itu dalam benua sendiri itu suatu hamparan daratan yang luas, pada bagian tengahnya itu bersifat kering karena itu tidak berpengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Kemudian untuk antonimnya yaitu dari samudra yaitu sebaliknya atau antonimnya dari benua, yaitu suatu laut yang luas dan merupakan massa airnya itu asin yang saling menyambung. Kemudian permukaan buminya itu dibatasi oleh benua gitu. Kemudian untuk yang kedua tentang pembentukan benua dan samudra. Bagaimana? Yaitu bentuk dari kerak bumi. Bentuk permukaan buminya itu kan terdiri dari daratan dan juga perairan. Nah, jadi benua itu merupakan bentuk daratannya, sementara samudranya itu perairannya begitu. Jadi bumi itu terbentuk dari tabrakan dua planet yang selama beratus tahun yang lalu itu menjadi tempat kehidupan benua di bumi. Kemudian bersatu, bumi itu mengalami pergeseran lempeng yang menyebabkan benua itu pecah menjadi 5 bagian. 5 bagian benua itu apa saja? Yaitu Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan dan Utara begitu. Kemudian dalam teorinya bagaimana teori ilmuwan benua dan samudra? Yaitu ada seorang ilmuwan dari Jerman yaitu bernama Alfred Wegener, yaitu mengemukakan bahwasanya teori tentang pembentukan benua. Dalam 300 juta yang lalu gitu, semua benua itu tergabung menjadi satu, disebut benua Pangea. Kemudian terpecah lagi menjadi 2 benua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Kemudian benua Laurasia itu bergerak ke utara menjadi benua Gondwana, kemudian berakhirnya membentuk benua Amerika Utara gitu. Kemudian saya menjelaskan tentang titik dalam biosfer dan makhluk hidup. Nah, dalam biosfer ini yaitu terkenal juga sebagai ekosfer, seluruh ekosistem yang ada di seluruh penjuru bumi gitu. Kemudian dalam biologinya, makhluk hidup itu organisme setiap individual yang mampu menjalankan fungsi kehidupan gitu. Kemudian dalam hubungannya, bagaimana hubungan biosfer dengan makhluk hidup? Ekosistem itu kan disebut biosfer. Kemudian makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya yaitu disebut habitat. Kemudian seperti jamur, bakteri itu disebut substratnya. Biosfer itu bagian luar dari planet bumi. Kemudian dari makhluk hidup itu biologi dan ekologi organisme gitu. Kemudian dalam kesimpulan dan saran yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang titik biosfer dan makhluk hidup serta benua dan samudra tadi, itu bahwasanya bisa diambil dari yang sudah dipelajari. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan objek studi ya. Penyederhanaannya itu membantu dalam mengenali atau mempelajari makhluk hidup yang begitu banyak dan beraneka ragam serta cirinya. Kemudian dalam beraneka ragam serta ciri-cirinya tersebut yaitu terlihat dan terlebar luaskan yaitu di samudra dan benua yang ada di penjuru bumi begitu. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.